Apa kabar Bang Bismar? Sehat, Bang. Ya, teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya juga, Dr. Bismar Siboya. Beliau ini dosen di Universitas Simalungun. Kita kali ini akan bahas tuntas dulu soal pendidikan di Indonesia. Nah, ini kan soal pendidikan di Indonesia ini ada aktor dan ada sistem. Nah, ini sudah hadir di studio Piramida Podcast Bang Bismar Siboya. Ini Bang Bismar, kita ikutin beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu mungkin ya Bang ya. Iya. Ini Abang ada nulis buku Refleksi Dosa Pendidikan Indonesia. Kenapa harus menulis buku Refleksi Dosa Pendidikan Indonesia, Bang? Oke. Yang pertama mungkin ya dari saya sebagai pendidik ada beberapa kegelisahan yang menurut saya perlu ditulis dalam naskah karena mungkin dosen itu identik dengan menulis ya, meneliti. Iya, betul. Nah, kalau misalnya Tridharma perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Nah, kalau kebanyakan kita di kampus itu kan kewajiban BKD itu menulis jurnal. BKD itu apa, Bang? Beban kerja dosen. Oh, beban kerja dosen. Jadi kalau misalnya menulis jurnal itu kan kayaknya itu masih tabu bagi masyarakat awam, masyarakat umum itu jurnal itu jarang dibaca. Jadi saya berupaya menuangkan kegelisahan atau mungkin beberapa opini, pengetahuan yang pernah saya dapat dituangkan dalam buku. Kenapa buku? Karena mungkin buku itu lebih bisa menyentuh seluruh kalangan. Kalau jurnal ini kayaknya kaum akademis saja yang baca ini. Yang mengaksesnya ya. Mengaksesnya. Jadi kalau buku ini kan kayaknya ya siapapun yang mungkin tiba-tiba gitu ke toko buku, wah ini maka itu juga judulnya dipilih Refleksi Dosa Pendidikan Indonesia karena kayaknya judul ini agak menggelitik sedikit. Jadi memungkinkan setiap orang mungkin untuk boleh nih dibaca nih, coba dulu apa sih isinya nih gitu kira-kira. Kenapa harus pakai kata dosa, Bang? Dosa ini kan lebih identik soal religi gitu ya, soal agama gitu lah ya. Ya. Jadi sebenarnya di dalam buku ini juga ada kajian literasinya, kenapa disebut dosa, dan judulnya kan Refleksi Dosa Pendidikan Indonesia. Sebelumnya memang judulnya ini hanya Dosa Pendidikan Indonesia. Cuma karena kata dosa itu kan kalau di orang Indonesia ini masih terdengar negatif. Kalau kita lekatkan dosa itu ke satu tindakan, dia kesannya negatif. Lalu kenapa milih kata dosa itu? Memang menurut saya di praktek, di proses pendidikan yang kita jalani sekarang masih banyak dosa itu. Kalau dalam artian bersimpangan dengan yang seharusnya. Dosa itu kan sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Yang seharusnya. Kenapa dipakai refleksi? Refleksi dosa ya karena juga menurut saya dari pendapat dari saran dari beberapa kawan-kawan sejawat, kayaknya kalau pakai kata dosa itu agak seram ya. Jadi kalau kita buat refleksi itu kan kayak renungan dia. Ini kayaknya di dalam buku yang kutulis ini, dalam ini ada beberapa renungan yang kita anggap dosa. Jadi belum sepenuhnya dosa sebenarnya, tapi boleh nih kita renungkan seperti ini dosa-dosa kita para siapapun yang masuk dalam proses pendidikan itu. Berarti bisa disebutkan begini nggak, Bang? Berarti buku Abang ini bisa jadi menyampaikan apa hal-hal yang terabaikan di dunia pendidikan itu gitu? Benar, boleh juga ya. Ada beberapa yang terabaikan, ada juga yang sebenarnya tidak terabaikan, gagal paham lah. Gagal paham. Contohnya seperti apa, Bang? Jadi di dalam buku ini kan ada dibagi beberapa aspek. Misalnya dosa pendidikan itu dari aspek prakteknya, dari aspek sosial, dari aspek bisnis, dari aspek hukum, dari aspek pendidikannya sendiri, prosesnya sendiri. Jadi contoh gagal paham itulah mungkin polemik yang terjadi di pendidikan kita karena tidak semua orang mau mencari tahu dari satu arti kata dengan dalam kan. Contoh, nggak usah jauh-jauh di pendidikan itu orang masih banyak menggambarkan pendidikan itu gambarannya sekolah. Padahal sebenarnya pendidikan itu bukan sekolah. Pendidikan itu semua proses. Bahkan kalau misalnya aku selaku orang pendidikan itu kebetulan di kampus kami di FKIP di gerbang masuk itu ada ditulis itu. Bagi saya dunia itu hanya ada dua. Yang pertama pendidikan, yang kedua lain-lain. Lalu menurutku lain pula. Bagi saya dunia itu hanya satu, pendidikan.
Karena tidak ada di dunia ini yang tidak proses pendidikan. Semua yang ada di dunia ini, mulai dari kita lahir itu proses pendidikan. Nangis, ketawa, itu adalah proses pendidikan. Maka kalau misalnya pendidikan dianggap sekolah itu, SD, SMP, SMA, TK, itu menurutku gagal paham. Jadi justru pendidikan pertama itu kan di rumah dia. Pendidikan keluarga ya. Pendidikan keluarga. Jadi di beberapa buku, justru di beberapa literasi yang kubaca, sekarang mungkin sudah berkembang ya, sampai ada PAUD mulai dari 3 tahun, 4 tahun. Padahal menurut sejarah pendidikan itu harusnya anak umur 7 tahun itu belum ada yang di sekolah. Sekolahnya itu ya di rumah, itu sekolahnya. Orang tua pertama itu lagi jadi gurunya, rumahnya lah yang jadi sekolahnya. Jadi sekarang justru terbalik, orang tua ini seolah melepas tanggung jawab. Di buku ini juga ada ditulis gini. Jadi kalau kita ini sekarang kalau misalnya bandel gitu, tongkar, orang tua kita kan bilang, entah apapun yang diajari gurumu di sekolah. Betul. Soalnya itu, kalau misalnya anak mencuri, anak mukul kawannya, entah apapun yang diajari gurumu di sekolah. Itu bukan tanggung jawab guru aja. Orang tua juga berarti nggak ngajari dia gitu. Nah itu yang termasuk ku tulis di dalam ini. Ada kegagalan-kegagalan paham yang begitu. Tapi kalau menurut abang lah, apa hal yang terbesar gitu ya? Ini kan banyak nih, dosa-dosa pendidikan ini kan banyak, apalagi mencakup di Indonesia. Iya. Apa menurut abang hal yang terbesar, kegagalan pahamnya, atau praktek dosa pendidikan yang terbesar pada saat ini? Ya, kalau saya ngutip dari kalimatnya Prof. Asmi, terakhir itu salah satu promotor saya waktu S3, jadi dia bilang ini, apa sebenarnya Prof dosa yang paling besar di pendidikan kita ini? Ya biasanya kita biasanya langsung, wah korupsi segala macam. Dia bilang, ya di subjudulnya itu dicabutnya nilai pendidikan oleh pendidikan itu sendiri. Maksudnya proses pendidikan itu sebenarnya yang menggeser pendidikan, nilai-nilai pendidikan sendiri. Ada nilai-nilai pendidikan itu tergeser karena prosesnya sendiri. Ya contoh gimana bilangnya ya, guru misalnya. Kalaulah guru harusnya digugu dan ditiru. Kalau ternyata sekarang guru pun tidak bisa lagi digugu dan ditiru, ya berarti kan memang ya guru sendiri selaku penyebar nilai itu sebenarnya memproses nilai itu dia sendiri sudah bergeser. Nah sistem juga, sistem pendidikan kita. Kalau sistem pendidikan kita sebenarnya yang harus outputnya itu nilai-nilai, ternyata sistem pendidikan kita juga sudah bergeser. Sekolah, tempat kita menjemput nilai. Nah ternyata kalau sekolah itu sudah tidak menyiapkan nilai-nilai yang mau kita ambil itu, berarti kan sebenarnya pendidikan itu sendiri sebenarnya yang menggeser. Contoh lah, ya kalau kita bilang yang korupsi itu kan lulusan-lulusan perguruan tinggi luar biasa biasanya. Luar biasa ya. Yang nilai akademinya bagus segala macam. Tapi mereka pula yang korupsi. Jadi ya mereka, saya bukan dosen, bukan. Pendidik itu tidak hanya guru dan dosen itu. Di dalam buku ini aku jelaskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua orang. Kalau pendidikan itu tanggung jawab guru sama dosen, salah. Mereka hanya beberapa tokoh utama. Tapi sebenarnya semua kita ini adalah pendidik. Ya, kan? Semua kita ini adalah pendidik dalam artian luas ya. Makanya jangan sampai gagal paham dia. Kalau dianggap yang mendidik itu hanya guru, dosen, ulama, wah salah lah. Tukang sampah juga pendidik. Ya kan? Tukang parkir juga pendidik. Semua punya peran masing-masing dalam porsinya masing-masing mendidik dia. Ya, satpam punya tugas mendidik untuk keamanan segala macam, kerapian, kira-kira begitu dia. Berarti sebenarnya penekanannya juga dalam buku abang ini bahwa pendidikan itu sendiri atau terkadang tenaga pendidik itu sendiri yang menciptakan dosa itu sendiri begitu ya? Ya, malah kebanyakan. Apalagi kalau kita lihat aktor-aktor yang dosen, guru, yang bahkan tidak bisa jadi suri tauladan bagi murid-muridnya atau bagi mahasiswanya gitu. Nah, itu sudah jauh sebenarnya. Itu sudah terlalu jauh kita harapkan. Bahkan yang kurang dari situ pun sudah nggak lagi. Kalau kita sekarang ini dewasa ini kita mengharapkan guru sama dosen jadi teladan itu udah berat. Udah jarang itu. Tapi mereka menyadari nggak Bang kalau mereka punya dosa terhadap pendidikan soal itu? Sebenarnya hampir semua kita menyadari, tapi gagal paham dan memang keadaan, kondisi memaksa kita kadang-kadang mengabaikan itu. Contoh ini, guru kan masih banyak yang gaji gurunya itu 800 ya, 600. Tapi dia dipaksa bekerja, guru itu kerjanya ya mendidik katanya, bukan hanya mengajar, mendidik. Berarti wah cakupan itu banyak itu.
misalnya guru ini guru sekolah dasar gajinya 800.000, pulang sekolah dia, terus dilihatnya anak-anak itu berantem. Kalau dia singgah melerai anak-anak yang berantem itu, dia sudah mengabaikan pekerjaannya yang menunggu di rumah, yang mungkin bisa menambah penghasilannya. Misalnya dia harus jualan, atau misalnya Betul. dia kerja ngajar di bimbel, dia misalnya dia pulang jam 2, ngajar di bimbel jam setengah 3, terus dilihat anak-anaknya berantem itu di jalan. Lah kalau dia singgah dipisahkannya, dia nggak gajian nanti di bimbelnya karena gajinya 800. Akhirnya dia sadar bahwa itu dia udah menggeser nilainya sebagai guru. Tapi juga kalau misalnya dilerainya dulu, dipisahinya dulu segala macam, dia sudah mengabaikan periuk yang nunggu di rumah. Maka akhirnya secara sadar memang mau tak mau tergeser sendiri dia. Ya karena sistem kita juga global lah dia nih, karena sistemnya begitu. Nah, ditambah lagi siswanya. Siswanya dimarahin nanti ngelawan sama gurunya, ya dipukul, diselentik mungkin, puak, ditampar mungkin merah. Dipanggil bapaknya, masuk lagi polisi. Ya ini misalnya contoh dari aspek hukum. Iya. Kita kan di Indonesia ini, Ketua, tidak ada hukum yang konkret dalam pembelaan pendidik. Bolehkah guru menghukum siswa gitu? Nggak ada hukum yang konkret misalnya. Kalau dulu mungkin dari segi adab aja dia. Kekerasan ya kan? Ya, dari segi adab, dari segi etika itu kan, kalau dulu orang tua kita ditampar misalnya, ya nggak apa-apa lah, berarti kau yang salah. Nah sekarang kan tidak. Karena tidak itu, maka harus ada hukum, kepastian hukum bagi guru. Kalau aku tampar murid boleh nggak? Itu sampai sekarang nggak ada, jawabannya kan nggak ada. Maunya kalau misalnya konkret dibuat, boleh selama tidak memar, selama tidak merah gitu. Iya. Tapi gimana lah nampar nggak merah kan, berarti gini aja. Lah akhirnya dia menggeser nilai itu. Ya, kalau dia ku bimbing, ku didik supaya tidak berantem, akhirnya ngelawan sama aku terus dia ku tampar, aku punya kemungkinan masuk penjara. Betul. Ku abaikan lagi kerjaanku yang lain, ya lebih bagus ku tinggalkan. Akhirnya ada kondisi yang memaksa dia memang menggeser nilai-nilai itu. Nah, itu dia contohnya. Karena kondisi ekonomi, Karena kondisi ya. berbagai aspek lah, kondisi Berbagai ekonomi. aspeknya. Nah, itu dia. Tapi kan kalau kita lihat dia Bang, yang mana nih mau kita perbaiki lebih dulu menurut Abang? Sistem pendidikannya atau oknum-oknumnya? Nah ini dia, sistemnya dulu atau orangnya dulu? Nah ini kan benang kusut tadi yang kita lihat dalam dunia pendidikan ini, baik itu sistemnya ataupun orangnya. Nah ini kita sering kebingungan juga nih Bang. Ya. Kita perbaiki sistemnya dulu atau orangnya dulu Bang? Ya. Gimana menurut Abang? Kalau menurutku sendiri ya, jadi memang kan kalau umpama penyakit kita, komplikasi, penyakit pendidikan ini komplikasi. Contoh, Iya. sistemnya pun kan, kita kan nggak punya falsafah yang kuat di pendidikan kita. Dengan ya kita lihat kurikulum kita yang hampir 5 tahun berganti. Gonta-ganti terus ya. Itu karena nggak punya falsafah yang kuat, nggak punya pondasi yang kuat. Jadi bingung kayaknya ngikut kemana. Ala Finlandia kah, ala Amerika kah, ala Arab kah, ala Barat kah. Jadi masih bingung ini Indonesia sendiri dengan berapa puluh tahun sudah merdeka. Itu sebaiknya memang dipacakkan dia. Kita sebenarnya mau seperti apa pendidikan kita ini. Sehingga menurutku ya kan tidak harus meniru. Bahkan kalau misalnya dibilang Amerika itu pendidikannya paling bagus, nggak harus kita tiru. Bisa jadi nggak cocok sama kita. Bisa jadi Dengan konteks Indonesia iya, keindonesiaan kita itu belum tentu cocok sama pendidikan mereka. Maka memang harus ditentukan falsafah pendidikan kita, pondasi pendidikan kita itu yang cocok sama Indonesia. Yang cocok. Dan itu harus dipertahankan. Kalaupun dia berubah, itu namanya inovasi lah ya, berkembang inovasi, ada cabang-cabang yang mungkin pengembangannya. Boleh, tapi jangan meninggalkan pondasinya. Karena kalau dicabut pondasinya ini berarti kita nyusun lagi. Nah, pondasi tadi nanti yang menentukan sistem kan. Sistem tadi itu nanti yang akan menentukan orangnya. Kalau sudah ada pondasinya, ada sistemnya, terus kita tentu tahu kebutuhan kita sepertinya guru itu seperti apa maunya kita. Maka tahulah kita guru-guru seperti apa yang kita butuhkan. Sistem perekrutannya berarti, sistem pendidikan gurunya juga berarti disesuaikan dia di seluruh Indonesia supaya tidak terombang-ambing. Nah, kira-kira. Tapi kan kalau kita lihat dia Bang kan ini apa ya, seperti mata rantai atau seperti Ya. lingkaran setan juga gitu. Betul. Maksudnya dari dulu kita bilang ya mulai terdegradasi contohnya sistem pendidikan kita hingga aktor-aktornya yang tidak bisa menjadi teladan atau menjadi contoh untuk generasi penerus. Nah lalu bagaimana nasib daripada siswa yang sekarang, mahasiswa yang sekarang, dan begitu juga yang akan datang. Ketika siklus ini terus-menerus begini, kan gitu dia. Kalau kita lihat
dari proses perjalanan waktu gitu ya, dari mulai dari kita bilang pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga pasca reformasi. Kita nggak tahu lagi sudah berapa kali ganti kurikulum kita. Belum terlaksana pun ganti, belum terlaksana seutuhnya pun ganti. Karena mungkin ada unsur project atau yang lain hal, kebutuhan politik yang kemudian untuk mengganti itu. Nah ini kan sangat berdampak kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Gimana menurut Abang kita bisa keluar dari titik itu? Kalau misalnya nih ada kebetulan ada dua hal yang paling kugelutin selama hidup lah ya. Mungkin setengah umur kita yang paling digelutin itu dua dunia ini, dan dua dunia ini memang kalau boleh agak berdampingan dia, yaitu pendidikan sama olahraga. Kalaulah boleh misalnya minta tolong lagi tuh ke negara ini, boleh nggak urusan pendidikan sama olahraga terlepas dari kebutuhan politik atau dari kepentingan politik atau dari perang politik. Nah, kalaulah boleh. Itu yang berat kayaknya, Itu Bang. yang berat. Itu nah, yang berat. Karena anggarannya besar juga situ, Bang. Nah, itu pula kan banyak di situ yang bisa diambil kan. Jadi maunya orang-orang yang ngurusin olahraga sama pendidikan, dia memang orang-orang tertentu. Nah, kalau boleh ada itu misalnya, apalah ya. Kalau misalnya awamnya kita dalam berpolitik, boleh nggak dibuat perjanjian sama presiden yang sekarang sampai seterusnya. Kalau boleh pendidikan ini biarlah para dewan guru besar yang menentukan bagaimana sistem, siapa yang memimpin, bagaimana bentuknya, biarlah mereka. Begitu juga dengan olahraga. Panggil semua para olahraga yang non politik, suruh mereka menentukan bagaimana sebenarnya pembinaan olahraga gitu. Sama seperti pendidikan ini. Karena ini urusannya berbeda. Ya kalau misalnya sistem politik kita berbeda 5 tahun itu nggak tahulah gimana apanya. Tapi kalau pendidikan kita, ya yang ini belum ditanamkan sistemnya udah berganti. Yang udah ini berganti. Repot juga. Nah, kenapa? Karena memang yang ditunjuk orangnya berbeda. Nah, karena misalnya ditunjuk oleh presiden, pasti dia juga harus menurut apa yang diperintahkan oleh presiden. Betul. Nah, boleh nggak dia terlepas dari kepentingan-kepentingan itu? Supaya bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah. Nah, akhirnya ternyata itu menurun, Ketua. Menteri Pendidikan nanti menurunlah dia ke dinas-dinas pendidikan, pendidikan semua. Nah, ini orang-orangnya pasti kan punya kepentingan yang sama. Akhirnya ada mungkin orang-orang yang hebat yang harusnya bisa numpahkan pikirannya di situ, numpahkan kerjanya, dan dia juga memang ada jiwa pendidikannya luar biasa, mau menyumbang waktunya untuk pendidikan. Akhirnya terabaikan karena tidak punya jejaring ke sana ke dalam. Iya, betul. Itu. Ya, seperti yang Abang bilang tadi, pastinya kalau menurut kita sih sistem yang ada di dalam dunia pendidikan itu kan tidak terlepas dari intervensi politik. Iya. Karena produk-produknya itu ya pastinya yang kita harapkan dia terlepas dari intrik-intrik politik seharusnya. Tapi kan kalau kita lihat dia berbeda menterinya, berbeda lagi kebijakannya. Berbeda menterinya, beda lagi nanti kurikulum yang dikeluarkan. Nah ini kan mengalami perubahan-perubahan begini yang terdampak yaitu yang melaksanakannya. Salah satunya juga. Selain yang juga yang menjadi objek yaitu mahasiswanya dan juga para siswanya. Nah kalau kita lihatlah dari kondisi sekarang ini, menurut Abang, bagaimana kesiapan sumber daya manusianya sebenarnya untuk terus mengikuti ritme perubahan kurikulum itu? Nah, contoh seperti orang Abang di kampus Abang gitu. Penerapan siklus daripada kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya penggantian kurikulum itu pun sebenarnya nggak jauh-jauh bedanya sebenarnya. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu banyak perbedaan sistem pembelajarannya, materi pembelajarannya nggak terlalu banyak berbeda. Justru menurutku banyak yang harus dirubah secara keseluruhan karena ada beberapa kan yang belum sempurna gitu ya. Ada beberapa podcaster yang memberikan pendapat dan aku setuju. Memang sebaran mata kuliah, sebaran mata pelajaran yang disampaikan di sekolah dan kampus itu belum sesuai, mungkin belum tertuju khusus dia pada lapangan pekerjaan. Jadi misalnya mata kuliah seperti yang kemarin Irwan Diver itu kan dia komen apa jurusan filsafat itu dibuat misalnya. Emang kalau jurusan filsafat tamat dia nyari kerja apa gitu. Nah sebenarnya bukan hanya di jurusan filsafat, semua. Nah sudah
sudah sesuaikah misalnya pendidikan bahasa Inggris? Sudah sesuaikah semua materi pelajaran itu, sebaran mata kuliah itu, sudah sesuaikah itu dengan apa nanti yang dibutuhkan di lapangan gitu? Sudah sesuaikah? Nah, tapi sebaliknya juga kan memang tujuan universitas itu bukan untuk menyiapkan para pekerja itu. Nah, tapi kan memang Ya, seolah-olah betul, itu betul. kalau kata siapa itu Paulo Freire itu, kita sekarang universitasnya seolah-olah mencetak ini, ku cetak lah ini yang Seperti industri ya? Iya, industri. Industri. Kau yang masuk bahasa Inggris, kau pokoknya jadi guru bahasa Inggris kau. Ya. Yang hukum kau kayak kerja di jaksa, kalau kerja pengacara, udah mereka yang nentukan gitu. Karena negara memang melihat kebutuhannya. Oh, misalnya kayak butuh polisi nih, atau polisi mungkin ada ya sekolahnya Akpol, Ya. diciptakanlah di situ. Butuh orang yang ngurus listrik, dibikinlah institusi PLN. Butuh guru sekian, diciptakanlah FKIP. Tapi kan sebenarnya anak mahasiswa ini kan berhak sebenarnya menentukan tujuan hidupnya masing-masing. Jadi sebenarnya yang perlu disampaikan di kampus itu ya memang menciptakan dirinya untuk siap berpikir, siap bersaing, siap menciptakan pendapatnya sendiri, berpikirnya sendiri. Karena kalau misalnya kita menciptakan mereka, misalnya di pabrik Toyota, disiapkan orang teknik, akhirnya memang kan jadi industri. Kampus ini industri pekerja. Betul, betul. Sana gitu jadinya. Ya itu jadi apa namanya? Jadi dilema juga mungkin bagi sistem pendidikan kita. Tapi ya memang harus ditentukan kita ini harus seperti apa gitu. Itu menurut. Nah, baru kalau kita lihat kan Bang, dari kembali ke buku Abang tadi, refleksi dosa pendidikan Indonesia. Jadi menurut Abang apa hal yang harus mereka tobatkan Bang? Nah, ini kan Ya. dosa, lalu harus ada pertobatan. Iya betul. Kan itu dia. Apa pesan pertobatan yang ingin disampaikan oleh Dr. Bismar Siboya terhadap dosa-dosa pendidikan ini? Baik kepada gurunya, baik kepada mahasiswanya, baik juga kepada pemerintahnya, atau kepada dosennya. Oke. Mungkin yang perlu aku sarankan itu untuk kami sepakati sesama guru, sesama dosen, sesama pendidik. Perlu kita sepakatin bahwa kita juga sudah lalai, bahwa anak-anak itu bahkan orang tuanya pun sudah terdoktrin oleh guru-gurunya dulu atau siapalah yang pertama menciptakan asumsi bahwa anak-anak ini berhasil kalau dia berdinas. Bahkan di level anak muda pun katanya kalau cari mantu yang PNS lah. Betul, ya kan betul, kayak gitu kan. betul. Jadi kita yang tidak PNS agak tersinggung, bukan karena tak lulus PNS pula ya kan. Jadi kan orang tua kita pun sudah mengukur kesuksesan anaknya itu dari pakaian dinasnya. Dari pakaian dinas. Nah, jadi udah jarang ini guru bilang, rajin kau pintar, rajinlah kau belajar nak supaya jadi polisi kan, supaya jadi jaksa, supaya jadi dokter, supaya jadi hakim, supaya jadi pilot. Nggak ada yang bilang, rajinlah anak belajar, baik-baik baca buku banyak ini supaya nanti kau jadi petani, supaya kau jadi nelayan. Itu nggak ada. Nah, apa masalahnya di situ loh? Sekarang kalau misalnya orang tua itu misalnya kumpul itu di sekolah, guru juga akan memandang berbeda kalau yang datang polisi, datang tentara sama yang datang petani itu. Yang datang nelayan, yang datang tukang bengkel. Ya. Dia yang bapaknya kerja jadi petani ini, anaknya juga sedikit banyak pasti mengalami diskriminasi. Atau kurang berarti mungkin dasarnya stereotipnya harus dirubah juga. Betul. Ya? Cara pandangnya. cara pandangnya. Nah, masalahnya sudah entah berapa tahun lamanya, sudah berapa dekade, itu sudah diaminkan oleh orang Indonesia bahwa ya orang yang berhasil itu adalah orang yang berdinas. Iya. Sudah diaminkan itu. Walaupun secara tidak langsung diaminkan sama seluruh orang tua dan guru. Konyolnya guru juga memotivasi anak-anaknya supaya berdinas itu pada umumnya semua. Kan itu konyol, itu bahaya itu. Nah, nanti bukan apa-apa. Seolah-olah yang kerja petani ini gak mulia. Padahal kalau di apa namanya, di singkatan buku ini aku tulis itu, bayangkan nggak kalau petani dan nelayan tidak bekerja dengan baik, Indonesia bisa apa? Betul, Kalau betul. polisi bekerja dengan tidak baik juga bahaya. Kalau guru juga tidak baik, tapi petani pun lebih berbahaya nih. Kalau petani sama nelayan nggak bekerja dengan baik, mati kita, nggak Mati makan kita. Krisis semua. Krisis semua. Nah, Betul. berarti memang kita perlu juga melahirkan petani-petani yang unggul, petani-petani yang baik. Nah, profesi petani juga harus dimuliakan. Jangan hanya petani profesi-profesi yang berdinas. Nah, itu dia bahayanya mungkin. Itu mungkin yang perlu, yang paling kurasakan
perbedaan itu yang harus kita rubah lah di Indonesia ini. Yang kedua mungkin Ketua, kita juga sudah mengamini sekarang kan sekolah ini sudah berlomba antara sekolah swasta dan sekolah negeri ini, antara kampus swasta dan kampus Negeri, betul. Aku yakin negara tahu bahwa kampus swasta sumber dananya itu dari mahasiswa. Karena sumber dananya dari mahasiswa, jadi kampus ini kan berlomba-lomba cari mahasiswa. Nah, karena berlomba-lomba cari mahasiswa, akhirnya bahan marketingnya kan macam-macam ini. Ya. Mudahan lah, Betul. masuk malam lah, apa segala Betul. macam. Nah, itu kan berbahaya juga untuk pendidikan kita sebenarnya. Padahal yang kuliah di kampus swasta itu gini, yang lulus di kampus negeri tidak ada sebenarnya ukurannya bahwa yang lulus di kampus negeri itu lebih baik daripada orang yang kuliah di kampus swasta. Iya, betul. Kan bisa aja Karena itu nggak indikator ya kan? nggak indikator. Ya, seperti dari Universitas Simalungun banyak juga yang banyak. kemudian menjadi tokoh nasional. Banyak. Ya kan? Nah, maksudnya akhirnya kampus berusaha mencari mahasiswa dengan segala marketingnya. Sekolah juga iya. Nah, bukan nilai pendidikan itu lagi yang mau dijual, tapi kemudahan misalnya. Kemudahan di sekolah itu, kemewahan di sekolah itu, bukan nilai-nilainya lagi yang dijual. Karena seolah-olah swasta ini mengaminin juga bahwa nilai materi pendidikan dan segala macam itu lebih bagus di negeri daripada di swasta. Dan keseluruhan itu Abang ulas di dalam buku ini. Keseluruhan. Nah, ini contoh unik, contoh khususnya kita di Kota Siantar ya. Bahkan dilakukan oleh sebagian para pendidik. Jangan sampai gagal paham. Aku nyampaikan pernah juga di salah satu video YouTube. Mereka, orang tua, menganggap bahwa sekolah yang paling mahal itu yang paling bagus. Pun kalau misalnya sekolah mewah itu yang paling bagus, belum tentu bagus untuk anaknya. Iya, betul. Jadi betul. orang tua sekarang ini takut dia disebut orang tua yang tidak peduli pada pendidikan. Nah, tadi itu gagal paham. Loh, pendidikan itu bukan harus kau masuk di sekolah mau di sekolah mahal itu. Karena sekolah mahal itu, sekolah mewah itu belum tentu bagus untuk anakmu. Bisa jadi cocoknya anakmu itu di sekolah yang standar aja. Betul. Jadi orang tua sekarang masukkan anaknya ke sekolah mahal itu, ya bukan karena dia paham itu yang mana sekolah yang bagus mana tidak, tapi ya supaya dibilang lingkungannya ada status sosial yang mau diambil di situ. Dapat pride-nya ya, pride Betul. tertentu. Ada status sosial yang mau dikejar orang tua ini dengan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah hebat. Sekolah-sekolah Itu hebat. bahaya juga. Kalaupun memang sayangnya Itu bisa menggeser esensi daripada pendidikan betul. itu. Padahal ada mungkin di sini sekolah biasa aja, tapi mungkin guru-gurunya bagus segala macam, tapi kalah branding itu. Jadi lomba branding lah sekarang. Jadi memang kayak sekolah ini udah lebih dekat ke bisnis. Memang manajemen pendidikan juga ada kan. Akhirnya memang main branding begitu akhirnya. Tapi Betul. kan ada nilai, dengan sudah dia berlomba-lomba laku, pasti ada esensi yang tergeser. Ada nilai-nilai tergeser. Kalau buku Abang ini sudah disebarluaskan? Sudah, tapi memang kita harus jujur kan. Di kalangan mahasiswa aja mungkin hanya beberapa yang membeli buku ini, bahkan ke mahasiswa sendiri. Saya kebetulan bukan dosen yang memaksakan beli buku ini, cuma saya perkenalkan, ini buku yang saya tulis sendiri, adalah kolaborasi dengan beberapa kawan-kawan yang menyumbangkan tulisannya juga, pemikirannya di dalam. Cuman dari judul ini mereka tidak suka, Ketua. Karena memang ini salah satu gagalnya pendidikan kita. Renungan kita. Coba lihat Bang. Nah, ini judulnya itu kan, jadi kalau anak muda itu kan agak alergi baca bahasa yang begitu. Refleksi dosa pendidikan. Maunya kalau boleh sama dia. Dicabutnya nilai pendidikan oleh pendidikan itu sendiri. Coba kalau tadi judulnya itu, ketika hujan turun di ujung senja. Itu laku kayaknya bukunya. Atau cintaku kesambet di toilet. Kenapa? Memang setelah aku survei juga, tanya mahasiswa, dari jumlah buku yang pernah kau beli, berapa bukukah yang kau beli buku ilmiah atau buku non fiksi? Tapi rata-rata remaja kita sekarang lebih suka beli buku fiksi, Terelie, Boy Chandra, kira-kira begitu. Nah, karena memang ternyata secara psikologis kalau kita berpikir, kalau kita lihat secara filosofisnya, mereka memang orang Indonesia memang anak-anak muda sekarang suka dibohongin. Karena udah jelas buku itu bohongan kan, buku Fiksi. khayalan, fiksi dia. Fiksi. Itu pula yang disukai mereka. Sama kalau kayak misalnya podcast.
atau subscribe atau YouTuber. YouTuber yang paling banyak followernya itu bukan YouTuber yang memberikan ilmu-ilmu. Yang paling banyak kan Raffi Ahmad, Ria Ricis. Apa isi kontennya ini mereka ini kan kita tahu sendiri. Coba misalnya konten-konten yang isinya dalamnya total politik, bocor halus. Nah, itu jauh di bawahnya podcastnya yang lain-lain itu. Memang mereka suka yang maya-maya gitu, yang menghibur. Nah, Ya, menurut Bang Bismar lah, sebagai closing statement Bang Bismar, kenapa kita penting membaca buku ini, Bang? sesuai judulnya, Refleksi Dosa Pendidikan, ada beberapa renungan yang ada ditulis di buku ini, ada beberapa renungan terhadap kita selaku seluruh manusia adalah pendidik, seluruh manusia adalah pelaku pendidikan. Jadi ada mungkin di situ yang menurut saya perlu direnungkan kembali. Sudah sesuaikah kita memahami pendidikan ini? Sudah sesuaikah kita melihat pendidikan ini? Sudah sesuaikah kita menjalani pendidikan ini? Jangan-jangan ada yang salah. Maka perlu kita renungkan, dan untuk bisa merenungkan itu saya punya beberapa tulisan di dalam, beberapa konsep yang perlu direnungkan dalam buku ini. Jadi beli buku ini. Ya, baik. Terima kasih Bang Bismar. Kepada teman-teman juga, kalau ada yang mau langsung mengakses buku ini untuk mendapatkannya, Ada di Shopee. langsung hubungi saja Pak Dr. Bismar Siboya. Yang Juga pastinya, di Shopee juga ada dijual. oh iya, yang pastinya sudah ada juga di marketplace yang bisa teman-teman akses. Tapi pada dasarnya kita sama-sama resah dengan kondisi pendidikan kita hari ini, semeraut di sana-sini, yang pastinya jika Anda guru, Anda mahasiswa, Anda dosen, Anda punya peran penting. Jika Anda juga seorang ayah, seorang ibu, pendidikan itu bagian daripada tanggung jawab kita bersama, karena itu merupakan jantung daripada bangsa ini untuk bisa berkembang lebih maju ke depan. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya Piramida Podcast. Terima kasih. Terima kasih Bang Bismar. Siap, Ketua.